Jadi untuk kali ini kita akan nyobain UI ataupun tampilan ataupun menu dari STB Evercross yang versi Prime ya. Jadi kita akan Prime yang STB Prime-nya. Ini secara mohon maaf salah pencet. Nah gitu. Jadi ini secara default ya untuk STB ini. Ini originalnya. Bisa Anda lihat ini adalah menu utama ya. Jadi menu-menunya di sini ya. Kalau STB ini menu-menunya di bawah ya, seperti itu. Frekuensi ini untuk YouTube-nya ada di sini ya, di Open Video Network. Hanya saja kita membutuhkan VP dongle untuk membuka menu YouTube-nya ya di STB ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini STB, pasti Anda sudah tahu STB apa yang saya gunakan. Ini adalah produk lokal. Untuk STB-nya adalah produk lokal. Oke, jadi ini adalah menunya ya. Untuk mempersingkat video kita langsung gunakan firmware modif. Tetapi sebelum Anda melanjutkan, jika Anda ingin meniru, sebenarnya jangan ditiru sih. Ini kurang bagus ya. Maksudnya jika ingin coba Anda menggunakan firmware modif, resiko kerusakan STB tentu saja sangat tinggi dan garansi juga pasti hilang kan. Resiko kerusakan tinggi itu bisa mati total karena yang tidak saya buatkan di video sebenarnya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya ya untuk saya coba-coba menggunakan firmware hasil modifan tersebut ya. Jadi ini hanya untuk edukasi saja. Di video ini hanya untuk dibuat edukasi saja dan ini hanya untuk contoh saja ataupun lebih tepatnya saya ingin mencari menu ataupun interface ataupun UI dari STB yang saya sukai, intinya kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat video kita langsung install ulang menggunakan firmware dari Evercross ya. Nah, ini yang Mac sudah ya. Kita menggunakan Evercross Prime. Oke, kita langsung install saja. Nah, ini menu asli ya dari STB ini. Ini adalah menu original ya. Ini original dari STB ini. Ini originalnya. Kita tunggu untuk hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita ya ingin cobain firmware gitu, bukan firmware originalnya, risikonya ada beberapa firmware yang memang tidak bisa kita nyobain install lagi yang versi original, tidak bisa ya karena diblokir. Emang ada ya, ada beberapa firmware yang tidak sembarangan digunakan begitu ya, kira-kira intinya. Nanti akan saya contohkan di firmware yang setelah install itu kita tidak bisa merestore atau menggunakan firmware original lagi. Bisa Anda lihat itu adalah Evercross. Oke, ini adalah UI dari Evercross Prime ya. Ternyata mantap jiwa ya. Untuk UI-nya good ya, mantap banget. Ini agak terang ya, keterangan sih. Emang ini mantap ya. Ini gimana sih? Ini terang banget ya. Atau monitor lagi? Ini terlalu terang sih. Kita coba TV-nya dulu ya. LCD-nya saya matikan. Oke, saya isi kode pos dulu. Lalu ini ya proses scanning channel ya. Untuk UI ataupun tampilan dari pencarian otomatisnya sama ya dengan original ini, dengan STB ini. Oke, masih proses ya. Masih proses, kita tunggu saja sampai selesai. Apakah TV-nya berfungsi menggunakan firmware ini? Karena pada dasarnya penggunaan firmware modif adalah TV-nya berfungsi dengan baik. Intinya kira-kira seperti itu ya. Oke, berfungsi dengan baik ya. Ini saya run dulu. FPG-nya berfungsi, menunya berfungsi ya. Berfungsi, cuman channelnya dikit mungkin karena saya menggunakan dua ini HDMI dan RCA. Biasanya untuk paten saya scan-nya di RCA dulu ya, jadi nggak double. Ini kan kalau Anda lihat ya, jadi ini di bawah bisa Anda lihat ini ada TV yang menggunakan RCA karena untuk memastikan nanti kalau ada error kelihatan begitu ya di HDMI-nya, begitu maksud saya. Oke, kita langsung cek menu dan untuk menunya mantap jiwa ya. Untuk Evercross mantap jiwa. TV tidak perlu, saluran OSD kita coba ya di OSD. Oke, sama ini mantap ya. Soalnya terjemahannya otomatis Indonesia. Kita cek bagian audio ada apa saja. Oke, sama. Ini resolusinya 72 ya.
standar. Jadi sudah default, upgrade nggak perlu. Kita cek di multimedia, oke sama ternyata sama ya. Chat siaran tidak perlu, ini untuk manajemen siaran maksudnya begitu. Kita cek di pengaturan, oh ya sama ya. Di YouTube tidak perlu ya, karena harus ada internet dulu. Kita cek aplikasi, ada apa saja ya. Ini aplikasi IPTV online cuaca, oke ada cuacanya. Kita coba cek IPTV-nya apakah bisa impor manual. Oh tidak ya, padahal di flashdisk saya sudah siapkan IPTV. Kemudian kita cek info. Nah ini ya, bisa Anda lihat. Ini yang prem. Ini modelnya yang versi premnya ya. Oke, selanjutnya kita coba dicek. Tadi ya IPTV-nya nggak bisa impor, kalau harus ada internet. Kita coba di WiFi-nya. Nah ini nih, teman-teman bisa lihat nggak tautan tipnya? Nah bisa lihat nggak? Ini tautan tipnya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera. Tautan tipnya ini bisa diklik, jadi nggak hidden ya. Ini nih, berarti Evercross yang versi Prime ini mantap ya. Jadi jika kita klik ya di remote, nah nih bisa Anda lihat ada USB network, ada WiFi ya. Kalau kita pindahkan ke WiFi ya seperti ini ya, ini ke WiFi, berarti kita ini bisa menggunakan WiFi dongle. Nah kalau kita pindahkan ke USB network, nah ini berarti kita bisa menggunakan HP ini. Itulah pertanyaannya. Padahal kalau saya cek ini chipsetnya sudah bisa sebenarnya, bisa menggunakan HP, cuman originalnya memang tidak bisa, saya tidak tahu ya, karena itu memang perusahaan yang bikin. Tetapi ini bisa ya, seperti ini USB network, berarti ini bisa pakai HP ya. Saya tidak perlu menjelaskan ya, ini pasti bisa menggunakan HP sebagai sumber internetnya, tidak harus pakai WiFi. Saya ingin coba tapi tidak perlu ya, ini 100% pasti bisa. Oke, ini mantap ya. Bisa pakai HP, bisa pakai WiFi dongle. Walaupun UI-nya itu ini hampir mirip dengan originalnya, tapi jika Anda lihat tautan tipnya ini ada dua ya. Bisa pakai WiFi dongle, bisa pakai HP gitu ya. Ini mantap sih. Mantap, walaupun IPTV-nya nggak bisa impor langsung ya, harus maksudnya di sini nih. Walaupun IPTV-nya begitu ya. Atau kita coba nih, kali aja ini dipindahin ke, oh sudah USB sih, berarti nggak bisa. Oke, ini mantap untuk Evercross Prime, mantap untuk bagian WiFi-nya. Ini bisa di select tautan tipnya, bisa USB network dan bisa WiFi, ataupun bisa menggunakan WiFi dongle, ataupun bisa menggunakan ponsel sebagai sumber internetnya. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih untuk Evercross Prime, mantap jiwa. Ini mantap jiwa ya untuk WiFi-nya. Nah, ini mantap jiwa ya. Bisa milih kayak gini menunya. Mantap jiwa. Oke, ditunggu video selanjutnya ya. Mohon maaf jika videonya agak kepanjangan. Pokoknya Evercross Prime mantap. Nah ini mungkin jika Anda ingin dapat rujukan membeli STB yang bisa digunakan maksudnya biar bisa internetan dari HP ya, sumber internetnya nggak harus selalu pakai WiFi dongle. Ini mungkin salah satunya ya, yang Evercross Prime ini yang patut layak Anda coba ya. Selain Tanaka Metric gitu kan, kalau kayak Tanaka Metric itu bisa ya, sudah bisa dari HP sumber internetnya. Di Evercross ini yang Prime saya sangat rekomendasikan untuk Anda ya yang ingin membeli STB yang bisa menggunakan HP sebagai sumber internetnya. Oke, sekian dulu dan terima kasih.